saldo dengan name 2021, 121, 10, 12. Kemudian ada Muhammad Sareza Alveiros data. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan tentang chapter 11 mengenai Positive Theory of Accounting, Policy, and Disclosure. Next. Yang pertama-tama, saya ingin menjelaskan mengenai contracting theory. Jadi, contracting theory atau teori kontrak dalam bahasa Indonesia adalah hubungan kontrak antara pemasok dan konsumen faktor-faktor produksi. Perusahaan itu ada karena kurangnya biaya individu untuk bertransaksi atau kontrak melalui organisasi pusat daripada melakukannya secara individual. Ketika kontrak, transaksi biaya, termasuk biaya keuangan dan biaya non-keuangan, dilakukan, maka akan tercipta hubungan transaksi antara konsumen dan berbagai pemasok. Teori akuntansi positif biasanya berfokus pada dua jenis kontrak. Yang pertama, kontrak manajemen dan kontrak utang. Kedua kontrak adalah kontrak keagenan dan teori keagenan yang menyediakan sumber dengan banyak penjelasan untuk praktek akuntansi yang ada. Next. Agensi teori. Dalam bahasa Indonesia, agensi teori merupakan teori keagenan, yaitu merupakan hubungan kerjasama dua pihak di mana agen melakukan kegiatan prinsipalnya atau pihak yang berkepentingan. Dikembangkan untuk menjelaskan dan memprediksi tindakan agen, misalnya manajer, dan prinsipal, misalnya pemegang saham. Jensen dan McLean menggambarkan suatu hubungan keagenan muncul ketika ada kontrak di mana suatu pihak atau prinsipal melibatkan pihak lain atau agen untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal. Agensi cost adalah biaya yang timbul dari hubungan agen karena pemisahan kepemilikan dari pengendalian atas suatu entitas. Next. Nah, ini terdapat dari agensi cost, yaitu 3 jenis dari agensi cost. Yang pertama, monitoring cost atau biaya pemantauan perilaku agen. Biaya pemantauan dikeluarkan oleh pemegang saham untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Yang kedua, bonding cost atau biaya untuk membuat dan menyesuaikan kepentingan kedua belah pihak dalam suatu ikatan atau kontrak. Yang ketiga, residual loss. Adanya kemungkinan agen membuat beberapa keputusan yang tidak sepenuhnya untuk kepentingan prinsipal. Next. Nah, ini terdapat price protection and shareholder atau manager agency problems. Pemisahan kepemilikan dan pengendalian berarti bahwa manajer sebagai agen dari pemegang saham, tetapi kepentingan agen dapat tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham karena manajemen tidak menanggung seluruh full cost yang disfungsional. Pada kasus tersebut, manajer lebih menginginkan perusahaan melakukan kegiatan pembelian yang menguntungkan dirinya karena sebagian biaya dibayarkan oleh pemilik perusahaan. Price protection dalam hal ini terjadi ketika manajer pemilik menjual sebagian kepemilikan dari dalam. Berarti perusahaan dan ketika investor membayar untuk saham yang mereka pikir layak. Next. Selanjutnya, cara kontrak spesifik memotivasi manajer untuk bertindak dalam kepentingan pemegang saham, termasuk menyediakan rencana bonus di mana batas atas bonus tergantung pada dividen payout ratio, membayar manajer atas dasar perkirakan harga saham. Contoh, jika pergerakan harga saham baik di pasar, maka akan ada tambahan gaji tahu sebaliknya sebagai manajer mendekati pensiun. Membayar bonus atas kenaikan laba yang dicapai perusahaan, remuneratory, manager less with share base, in cases compensation as the manager ownership in the firm. Next. Selanjutnya yaitu shareholder-defaulter agency problems. Jadi, Smith and Warner mengakui bahwa agensi problems of debt dapat menimbulkan 4 metode utama. Transferring wealth dari debt holder ke shareholder.
Pertama, excessive dividend payment. Masalah pembayaran dividen yang berlebihan muncul ketika yang dipinjamkan kepada perusahaan pada asumsi tingkat tertentu dividen buyout. Yang kedua, asset substitution. Didasarkan bahwa pemberi pinjaman risk averse, mereka meminjamkan kepada perusahaan dengan harapan bahwa tidak akan berinvestasi dalam set atau proyek pada risiko yang lebih tinggi dari yang mereka harapkan. Yang ketiga, underinvestment. Terjadi ketika pemilik memiliki insentif untuk tindak melaksanakan proyek-proyek NP positif karena untuk melakukannya akan kenaikan dana yang tersedia untuk debt holder, tapi tidak untuk pemilik. Yang keempat, claim dilution. Terjadi ketika perusahaan menerbitkan hutang lebih besar dibandingkan hutang yang sudah diterbitkan. Next. Sampai mana tadi? Coba back, Za. Back. Sampai sini ya? Nggak sampai, Oke. bukannya sampai sini tadi. Iya, sampai sini. Oke. 4 perjanjian kontrak debt. Pertama, persyaratan yang membatasi peluang produksi investasi perusahaan. Dirancang untuk mengurangi substitusi aset dan underinvestment. Kedua, perjanjian menahan pembayaran dividen dan biasanya mengikat pembayaran dividen ke fungsi profit. Dirancang untuk mencegah excessive dividend payment. Yang ketiga, perjanjian menahan kebijakan pembiayaan perusahaan. Yang keempat, bonding covenants yang mengharuskan perusahaan untuk mengetahui informasi dari pemberi pinjaman seperti laporan keuangan, pernyataan, dan pengungkapan. Next. Oke, selanjutnya ada expose. Loh, back. Selanjutnya ada expose opportunism versus ex ante efficient contracting. Expose versus ex ante opportunism, kontrak yang efisien yaitu kontrak keagenan memberikan insentif bagi agen untuk bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Satu pendekatan adalah untuk menyatakan bahwa agen oportunistik dan berusaha untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal karena agen menganggap bahwa perlindungan harga tidak lengkap dan bahwa setiap ekspos menetap dan perilaku disfungsional juga tidak lengkap. Ekspos atau setelah kontrak di tempat, agen memiliki insentif untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal. Next. Selanjutnya, Selanjutnya, menggunakan opportunistic perspektif pada kontrak teori untuk kontrak utang atau kontrak debt menunjukkan bahwa manajer akan bertindak dengan cara mencoba untuk mentransfer kekayaan dari kreditur kepada pemegang saham. Ex ante, pendekatan teori keagenan berpendapat bahwa agen mengakui bahwa jika mereka mencoba untuk mentransfer kekayaan dari prinsipal, mereka akan dihukum atas aktivitas di masa yang akan datang. Artinya, akan ada pengendapan yang akhirnya menghilangkan manfaat dari perilaku oportunistik. Next. Selanjutnya adalah signaling teori. Nah, menurut teori signaling, perusahaan mengharapkan manajer untuk meningkatkan pertumbuhan yang tinggi di masa depan. Maka, mereka akan mencoba untuk memberi sinyal pada investor melalui akun. Manajer dari perusahaan lain yang berkinerja baik akan mendapat insentif yang sama, dan manajer dari perusahaan
dengan berita yang netral akan memiliki insentif untuk melaporkan berita positif sehingga mereka tidak dicurigai memiliki hasil yang buruk. Manajer perusahaan dengan kabar buruk akan memiliki insentif untuk tidak melaporkan. Namun, mereka juga akan memiliki insentif untuk melaporkan berita buruk mereka untuk menjaga kredibilitas di pasar yang efektif di mana sahamnya diperdagangkan. Dengan asumsi insentif ini untuk sinyal informasi ke pasar modal, menandakan teori memprediksi bahwa perusahaan akan mengungkapkan informasi lebih dari yang diminta. Next. Nah, menurut teori signaling, perusahaan mengharapkan manajer untuk meningkatkan pertumbuhan yang tinggi di masa depan. Maka mereka akan mencoba untuk memberi sinyal kepada investor melalui akun. Manajer dari perusahaan lain yang berkinerja baik akan mendapat insentif yang sama. Belum. Dan manajer dari perusahaan dengan berita yang netral akan memiliki insentif untuk melaporkan berita positif sehingga mereka tidak dicurigai memiliki hasil yang buruk. Manajer perusahaan dengan kabar buruk akan memiliki insentif untuk tidak melaporkan. Namun, mereka juga akan memiliki insentif untuk melaporkan berita buruk mereka untuk menjaga kredibilitas di pasar yang efektif di mana sahamnya diperdagangkan. Dengan asumsi insentif untuk sinyal informasi ke pasar modal. Menandakan teori memprediksi bahwa perusahaan akan mengungkapkan informasi yang lebih dari yang diminta. Next. Selanjutnya merupakan political process. Jadi, political process merupakan, menurut teori signaling, perusahaan mengharapkan manajer untuk meningkatkan pertumbuhan tinggi di masa depan. Maka mereka akan mencoba untuk memberikan sinyal kepada investor melalui akun. Manajer dari perusahaan lain yang berkinerja baik akan mendapat insentif yang sama, dan manajer dari perusahaan dengan berita yang netral akan memiliki insentif untuk melaporkan berita positif sehingga mereka tidak dicurigai memiliki hasil yang buruk. Manajer perusahaan dengan kabar buruk akan memiliki insentif untuk tidak melaporkan. Namun, mereka juga akan memiliki insentif untuk melaporkan berita buruk mereka untuk menjaga kredibilitas di pasar yang efektif di mana sahamnya diperdagangkan. Next. Nah, dengan asumsi insentif ini untuk sinyal informasi ke pasar modal, menandakan teori memprediksi bahwa perusahaan akan mengungkapkan informasi lebih dari yang diminta. Menurut teori signaling, perusahaan mengharapkan manajer untuk meningkatkan pertumbuhan yang tinggi di masa depan. Maka mereka akan mencoba untuk memberikan sinyal kepada investor melalui akun. Manajer dari perusahaan lain yang bikin kerja baik akan mendapat insentif yang sama. Dan manajer dari perusahaan dengan berita yang netral akan memiliki insentif untuk melaporkan berita positif sehingga mereka tidak dicurigai memiliki hasil yang buruk. Manajer perusahaan dengan kabar buruk akan memiliki insentif untuk tidak melaporkan. Namun, mereka juga akan memiliki insentif untuk melaporkan berita buruk mereka untuk menjaga kredibilitas di pasar yang efektif di mana sahamnya diperdagangkan. Dengan asumsi insentif ini untuk sinyal informasi ke pasar modal, menandakan teori memprediksi bahwa perusahaan akan mengungkapkan informasi lebih dari yang diminta. Next. Next, ya. Oke. Za, NIM lo berapa? Kosong berapa? 202, 0202. Oke. Gua tambahin di depan. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, arena proses politik adalah kompetis. Untuk transfer kekayaan, perusahaan yang sensitif secara politis cenderung mengecilkan keuntungan. Itu lebih sulit untuk mengkritik perusahaan dengan keuntungan yang lebih rendah untuk memiliki tingkat yang tidak adil dari dukungan pemerintah. Oleh karena itu, mengurangi melaporkan laba kadang-kadang dapat mengurangi kecaman oleh para politisi. Tuntutan masyarakat untuk harga atau tingkat penurunan dan tekanan serikat untuk kenaikan upah. Peneliti akuntansi menggunakan sisa sebagai proksi untuk sensitivity politik. Hal lain dianggap sama. Perusahaan-perusahaan besar yang diharapkan dapat lebih sensitif secara politis. Ukuran hipotesis memprediksi bahwa semakin besar perusahaan,
Semakin besar kemungkinan manajer adalah memilih prosedur akuntansi yang mengurangi laba yang dilaporkan dengan menunda mereka dari saat ini untuk periode mendatang. Kami juga bisa berharap bahwa manajer akan lebih memilih metode akuntansi yang mengurangi varians dari keuntungan yang dilaporkan. Keuntungan yang mudah menguap juga dapat menarik perhatian politik, karena peserta di proses politik tidak akan memperhitungkan varians yang lebih tinggi ketika keuntungan yang tinggi. Next. Nah, selanjutnya ada konservatisme, accounting standards, and agency cost. Pandangan konservatisme tradisional dalam akuntansi berarti mempercepat pengakuan beban dan menunda pengakuan pendapatan yang bertujuan untuk mengantisipasi keuntungan selain mengantisipasi semua kerugian. Konservatisme muncul karena ada keperluan verifikasi asimetri yang memaksakan tingkat yang lebih tinggi verifikasi untuk pendapatan jika dibandingkan dengan pengeluaran, dan umumnya berfungsi untuk mengurangi pelaporan laba. Selanjutnya, sistem penilaian didasarkan pada nilai historis dan revaluasi tidak mengikuti aturan di Amerika Serikat. Next. Nah, selanjutnya, pandangan konservatisme tradisional dalam akuntansi berarti mempercepat pengakuan beban dan menunda pengakuan pendapatan. Dan bertujuan untuk mengantisipasi keuntungan selain mengantisipasi semua kerugian. Konservatisme muncul karena ada keperluan verifikasi asimetri yang memaksakan tingkat yang lebih tinggi verifikasi untuk pendapatan jika dibandingkan dengan pengeluaran, dan pada umumnya berfungsi untuk mengurangi pelaporan laba. Selanjutnya, sistem penilaian didasarkan pada nilai historis dan revaluasi tidak mengikuti aturan di Amerika Serikat. Next. Next ya. Selanjutnya merupakan PSAK 24 mengenai imbalan kerja. Next. Oke, ini merupakan pengertian imbalan kerja pertama, yaitu seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa yang diberikan oleh pekerja. PSAK 24 mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. Dan imbalan kerja, terkait imbalan kerja, perusahaan harus mengakui pertama kewajiban jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan. Dan beban jika perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja. Nanti nanti dulu, Za. Next-nya 2130 aja.
Next ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis imbalan kerja. Jadi imbalan kerja itu mencakup imbalan kerja jangka pendek seperti upah, gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba dan bonus, atau jika terutang dalam waktu 12 bulan pada akhir periode laporan. Dan imbalan non-moneter seperti imbalan kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi untuk pekerja. Imbalan pasca kerja seperti pensiun, imbalan pensiun lainnya, asuransi jiwa pasca kerja, dan imbalan kesehatan pasca kerja. Next. Next ya. Nah ini udah bagian lu. Ini kan udah bagian lu, tapi lu ngomong pas 21.38 ya, biar genap 30 menit, biar per orang setengah jam. Ya, Oke, oke, oke. oke, 38 ya. Em, Sekarang imbalan kerja jangka panjang lah ya, termasuk cuti besar, cuti hari raya, penghargaan masa kerja, atau
imbalan jasa jangka panjang lainnya, imbalan cacat permanen, dan jika terutang seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan bagi laba bonus dan kompensasi yang ditangguhkan selama memutar kontrak kerja PKK, karena setiap kategori yang dijelaskan pada A sampai D di atas memiliki karakteristik yang berbeda. Data ini menetapkan aturan yang pisah setiap kategori. Imbalan kerja meliputi imbalan digunakan kembali dapat disesuaikan dengan atau dengan penyediaan barang atau jasa, baik secara langsung kepada pekerja, suami, istri mereka, anak-anak, atau tanggungan lainnya, atau kepada pihak lain seperti perusahaan asuransi. Imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja jangka short term employee benefit adalah imbalan kerja selain. Gue lagi magret, sumpah lo. Selain dari pesangon PKK yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat bekerja, memberikan jasa imbalan kerja jangka pendek mencakup hal-hal seperti upah, gaji, dan iuran jaminan sosial. Cuti berimbalan jangka pendek seperti cuti tahunan dan cuti sakit, mana ketidakhadiran diperkirakan terjadi dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya. Utang bagi laba, utang bonus dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode saat pekerja memberikan jasanya. Imbalan non-moneter seperti imbalan kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang diberikan. Yang diberikan aman tadi. Akuntansi untuk imbalan bekerja jangka pendek biasanya cukup jelas karena tidak ada asumsi aktuarial yang diwajibkan untuk mengukur kewajiban atau biaya dan tidak ada kemungkinan terjadinya keuntungan atau kerugian aktuarial. Lain itu, kewajiban imbalan kerja jangka pendek dihitung dengan dasar yang tidak diskontokan atau undiscounted basis. Pengakuan dan pengukuran. Ketika pekerja telah memberikan jasanya pada entitas dalam suatu periode akuntansi, entitas harus mengakui jumlah tak terdiskonto atau undiscounted amount atas imbalan kerja jangka pendek yang diperkirakan untuk dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut sebagai liabilitas biaya akrual setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar apabila jumlah yang telah dibayar melalui jumlah tak diskonto. Dari imbalan tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset beban dibayar di muka sejauh pembayaran tersebut akan menimbulkan misalnya pengurangan pembayaran di masa depan atau pengembalian kas sebagai beban, kecuali pernyataan lain mewajibkan atau membolehkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. Lihat misalnya PSAK 14 revisi 2007, persediaan, dan PSAK 16 revisi 2007 aset tetap. Nah, sini ada cuti berimbalan jangka pendek, entitas mengakui perkiraan biaya imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berimbalan sebagai berikut.
Cuti berimbalan yang boleh diakumulasi, diakumulasi adalah pada saat pekerja memberikan jasa yang menambah hak cuti berimbalan di masa depan, dan cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi adalah pada saat cuti tersebut terjadi. Entitas mungkin memberikan kompensasi atas cuti pada saat cuti tersebut terjadi. Cacat sementara short term disability, short term disability melahirkan atau suami mendampingi istri melahirkan, panggilan pengendalian dan militer. Hak cuti berimbalan tersebut dibagi dalam dua kategori, yaitu A, cuti yang boleh diakumulasi cuti, dan yang B, cuti yang tidak boleh diakumulasi. Do, ntar gue record sendiri ya, Do. Slow-slow aja. Enggak, bareng aja bareng. Bareng aja santai. Gue lagi match ini, cuy. Hah? Gue lagi match, cuy. Apa cowok gue lagi main ML. Kabarin aja lu bisanya record kapan? Paling setengah jam lagi lah. Ya udah, ini habisin dulu aja nanti kalau mau record kabarin ya. Yo, yo. Gue Dua menit lagi lagi, ML gitu. 2 menit lagi, 2 menit lagi. Hah? 2 menit lagi, cuy. Metode yang ditentukan pada paragraf sebelumnya mengukur kewajiban sebesar tambahan pembayaran yang diperkirakan
Timbul mata-mata karena imbalan berakumulasi dalam banyak kasus apabila besarnya kewajiban atas cuti berimbalan yang belum digunakan tidak material. Maka entitas tidak perlu melakukan perhitungan yang rinci untuk menaksir kewajiban tersebut. Sebagai contoh, kewajiban cuti sakit menjadi material hanya jika terdapat kesepakatan formal atau informal bahwa cuti sakit yang tidak digunakan dapat dialihkan menjadi cuti liburan berhak bayar. Cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi tidak dapat digunakan dalam periode mendatang. Imbalan tersebut kadaluarsa bila hak cuti periode berjalan tidak digunakan sepenuhnya dan tidak memberikan hak bagi pekerja untuk menerima pembayaran atas hak yang tidak digunakan apabila hubungan kerja putus. Ini lazim terjadi untuk cuti sakit, berhak bayar, atau sepanjang hak yang belum digunakan tidak menambah hak pada masa depan. Cuti melahirkan atau cuti suami yang mendampingi istri melahirkan, cuti panggilan pengadilan atau militer, entitas tidak mengakui liabilitas atau beban sampai waktu terjadi cuti karena jasa pekerja menambah jumlah imbalan. Program bagi laba bonus, entitas mengakui prakiraan biaya atas pembayaran bagi laba bonus yang diatur dalam pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek jika dan hanya jika entitas mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Kewajiban kini timbul jika dan hanya jika entitas tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran. Dalam beberapa program bagi laba, pekerja menerima bagian laba hanya apabila mereka tetap bekerja pada entitas yang bersangkutan selama periode tertentu. Program semacam ini menimbulkan kewajiban konstruktif ketika pekerja memberikan jasa yang dapat menambah jumlah pembayaran yang akan diterima apabila mereka tetap bekerja sampai akhir periode tertentu. Pengukuran kewajiban konstruktif ini mencerminkan kemungkinan adanya pekerja yang keluar tanpa menerima pembayaran bagi laba. Entitas mungkin tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar bonus, walaupun demikian, dalam beberapa kasus, entitas memiliki kebiasaan memberikan bonus dalam kasus ini membayar bonus. Pengukuran kewajiban konstruktif tersebut mencerminkan kemungkinan adanya pekerja yang berhenti tanpa menerima bonus. Entitas dapat mengestimasi secara andal jumlah kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif dalam program bagi laba atau bonus jika dan hanya jika yang pertama, bentuk formal program tersebut memuat suatu rumus untuk menentukan jumlah imbalan. Yang kedua, entitas menentukan jumlah yang harus dibayar sebelum laporan keuangan diselesaikan. Atau yang ketiga, praktik masa lalu memberikan bukti jelas mengenai jumlah kewajiban konstruktif entitas. Kewajiban yang timbul dalam program bagi laba dan bonus merupakan akibat dari jasa pekerja dan bukan transaksi dengan pemilik entitas. Oleh karena itu, entitas mengakui bagi laba dan bonus ini sebagai beban tahun berjalan dan bukan sebagai distribusi laba bersih. Jika bagi laba dan pembayaran bonus tidak jatuh tempo seluruhnya dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode saat pekerja memberikan jasanya, maka bagi laba dan pembayaran bonus tersebut merupakan imbalan kerja panjang lainnya. Walaupun pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan khusus atas imbalan kerja jangka pendek, pernyataan lainnya mungkin kewajiban pengungkapan tersebut sebagai contoh PSAK 7, Revisi 2010, pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa masyarakat, pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk anggota manajemen kunci PSAK 1, Revisi 2009. Penyajian laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan beban imbalan kerja. Imbalan pasca kerja. Menurut PSAK 24, imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja atau selain
pesangon, dan imbalan kerja jangka pendek yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Contoh imbalan masa kerja adalah tunjangan purna karya seperti pensiun imbalan pasca kerja lain, seperti asuransi jiwa dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Dari sisi pembayaran iuran imbalan pasca kerja dikelompokkan menjadi: satu, ada program iuran terjadi ketika pemberi kerja dan pekerja sama-sama memberikan kontribusi iuran kepada dana pensiun. Yang kedua, ada program non-iuran terjadi ketika hanya pemberi kerja yang memberikan kontribusi iuran kepada dana pensiun. Berdasarkan manfaat yang akan diterima pekerja, imbalan pasca kerja diklasifikasikan menjadi: yang pertama ada program iuran pasti, dan yang kedua ada program imbalan pasti. Adapun klasifikasi suatu program sebagai iuran pasti atau imbalan pasti ditentukan dari substansi ekonomi, syarat, dan ketentuan pokok program. Yang pertama, program iuran pasti. Program iuran pasti adalah imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran tetap kepada suatu entitas dana pensiun terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun itu tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan terkait jasa yang diberikan pekerja. Yang kedua, program iuran pasti mengakibatkan kewajiban hukum dan konstruktif yang dimiliki oleh pemberi kerja hanya terbatas pada jumlah iuran yang disepakati. Pemberi kerja tidak menentukan manfaat pensiun yang akan diterima oleh pekerja. Jumlah imbalan pasca kerja yang akan dibayarkan kepada pekerja di masa depan adalah jumlah dan akumulasi iuran dan hasil pengembangan iuran. Hal ini mengakibatkan risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh pekerja. Risiko aktuarial adalah kemungkinan terjadi imbalan yang akan diperoleh jumlah lebih kecil dari jumlah yang diperkirakan sebelumnya. Risiko investasi adalah kemungkinan terjadinya jumlah aset investasi tidak cukup untuk memenuhi imbalan yang diperkirakan. Akuntansi untuk program iuran pasti sederhana saja. Entitas mengakui terjadinya bahan pada saat terjadi dan mencatatkan adanya liabilitas atau pengeluaran kas sesuai dengan kejadiannya. Besarnya liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebesar iuran yang terutang kepada entitas program dana pensiun. Jika diperkirakan iuran kepada program yang diselesaikan lebih dari 12 bulan, maka liabilitas diukur sebesar nilai ininya. Dua, program imbalan atau manfaat pasti. Program imbalan pasti adalah program imbalan pasca kerja selain program iuran pasti. Program ini memberikan jaminan kepada pekerja terkait jumlah manfaat yang akan diterima di akhir masa kerja. Jumlah manfaat yang akan diterima oleh pekerja di masa depan biasanya berkaitan dengan besaran gaji pekerja dan lamanya masa kerja. Hal ini mengakibatkan risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh pemberi kerja. Program imbalan pasti bisa didanai sepenuhnya atau sebagian, dan bisa juga tidak didanai oleh iuran entitas. Pendanaan adalah penyerahan aset kepada entitas yang disebut dana pensiun yang terpisah dari entitas untuk tujuan memenuhi kewajiban yang timbul dari program manfaat pensiun. Program pasca kerja didefinisikan sebagai didanai jika entitas menyisihkan dana untuk manfaat pensiun masa depan dengan melakukan pembayaran pada agen pendanaan seperti wali amanat, bank, atau entitas asuransi. Program yang didanai akan mengakibatkan timbulnya liabilitas imbalan pasti dan aset program. Program pasca kerja didefinisikan sebagai tidak didanai jika kewajiban pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan tanpa membentuk dana terpisah. Imbalan jangka panjang lainnya. Imbalan kerja panjang lainnya mencakup antara lain cuti berimbalan jangka panjang, imbalan hari raya atau imbalan jasa jangka panjang lainnya, atau JOLIBE, Other Long Service Benefits. Imbalan hari raya atau imbalan jasa jangka panjang lainnya, atau JOLIBE or Other Long Service Benefits. Imbalan cacat permanen, utang bagi laba dan bonus dibayar 12 atau lebih setelah akhir periode. Laporan saat pekerja memberikan jasanya, kompensasi ditanggung yang dibayar 12 bulan atau lebih sesudah akhir dari periode pelaporan saat jasa diberikan. Ukuran imbalan kerja jangka panjang lainnya biasanya tidak bergantungan pada tingkat ketidakpastian tertentu, sama seperti pada pengukuran imbalan pasca kerja. Selain itu, penerapan awal atau perubahan imbalan kerja jangka panjang lainnya menimbulkan jumlah yang material pada biasa
pada biaya jasa lalu. Oleh karena itu, pernyataan ini mengatur metode akuntansi yang disederhanakan untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya. Metode ini berbeda dengan metode akuntansi untuk imbalan pasca kerja dalam hal keuntungan dan kerugian aktuarial langsung diakui dan tidak ada koridor yang dipakai. Yang kedua, ada seluruh biaya jasa lalu langsung diakui. Pengakuan dan pengukuran jumlah yang diakui sebagai liabilitas untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah total nilai neto dari jumlah berikut ini. Yang pertama, nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program pada akhir periode pelaporan jika ada, selain kewajiban yang harus dilunasi secara langsung. Untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, entitas harus mengakui total nilai neto dari jumlah berikut ini sebagai beban atau pendapatan kecuali jika terdapat pernyataan lainnya yang mewajibkan atau membolehkan jumlah tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. Yang A biasa jasa gini, yang B biaya bunga, yang C hasil yang diharapkan dari setiap aset program dan setiap A pengganti yang diakui sebagai aset, yang D keuntungan atau kerugian aktuarial yang seluruh oke. Biaya jasa lalu seluruh harus langsung diakui. F dapatlah dari kurtalmen atau penyelesaian. Salah satu bentuk dari imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan cacat permanen apabila besar imbalan bergantung pada masa kerja, maka kewajiban timbul ketika jasa telah diberikan. Pengukuran kewajiban tersebut mencerminkan kemungkinan pembayaran yang akan dilakukan dan jangka waktu terjadinya pembayaran. Apabila besarnya imbalan sama bagi pekerja cacat mematikan masa kerja, maka biaya yang diberikan atas imbalan tersebut diakui ketika terjadi kejadiannya yang menyebabkan cacat permanen. Pengungkapan, walaupun pernyataan ini tidak mewajibkan pengungkapan rinci imbalan jangka kerja panjang lainnya, pernyataan lainnya dapat saja mewajibkan pengungkapan sebagai contoh ketika beban yang dihasilkan dari imbalan tersebut sangat besar jumlahnya, maka pengungkapan diperlukan sesuai dengan PSAK 1 Revisi 2009 Penyajian Laporan Keuangan ketika disyaratkan oleh PSAK 7 Revisi 2010. Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa entitas mengungkapkan informasi mengenai imbalan kerja jangka panjang lainnya bagi anggota manajemen kunci. Sama kontrak kerja PKK pernyataan oleh sebuah kakak saat keseimbangan kerja ini kejadian menimbulkan kewajiban ini adalah pemutusan hubungan bekerja pengakuan entitas mengakui pesangon PKK sebagai dan beban. Hanya jika entitas berkomitmen untuk memberikan orang. Entitas dapat berwajiban membayar atau menyediakan imbalan lain kepada kerja di PKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kontrak atau para pekerja atau perwakilan atau oleh kewajiban konstruktif berdasarkan praktik usaha, kebiasaan atau keinginan atas perlakuan adil. Pesangon PKK biasanya berupa pembayaran lump sum, tetapi kadangkala mencakup pula kenaikan pensiun atau imbalan pasca kerja lainnya secara langsung atau tidak langsung melalui program imbalan kerja dan gaji sampai akhir periode ditentukan walaupun pekerja tidak memberikan jasa yang menghasilkan manfaat ekonomis kepada entitas. Sejumlah imbalan kerja telah terletak dan mematikan alasan mengapa pekerja tersebut berhenti pembayaran imbalan ini sifatnya pasti bergantung pada vesting atau syarat minimum jasa, tetapi waktu pembayaran tidak pasti. Imbalan tersebut dikategorikan sebagai imbalan pasca kerja dan bukan sebagai pesangon PKK dan entitas harus memperhitungkan sebagai pasca kerja. Sejumlah entitas memberikan imbalan yang lebih rendah untuk pengunduran diri secara sukarela. Pada hakikatnya, ini adalah imbalan pasca kerja daripada pengunduran diri bersukarela tabungan. Ya, kakak memberikan ekonomis pada entitas di masa depan langsung diakui sebagai beban. Jika entitas mengakui pesangon PKK, maka entitas harus memperhitungkan dampaknya terhadap imbalan pasca kerja atau imbalan kerja lainnya. Ukuran jika pesangon PKK jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan, maka biasanya pesangon PKK harus didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto. Dalam hal entitas menawarkan pekerja melakukan pengunduran diri secara sukarela, maka pesangon PKK harus diukur berdasarkan jumlah pekerja yang diperkirakan menerima tawaran tersebut. Pengungkapan jika terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pekerja
bersedia menerima tawaran pesangon PKK, maka terdapat suatu liabilitas kontingensi seperti diatur dalam PSAK 57 Revisi 2009. Provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Atas mengungkapkan informasi mengenai liabilitas kontingensi tersebut, kecuali jika kemungkinan kecil terjadi harus keluar pada saat penyelesaian, seperti diatur dalam PSAK Revisi 2009, penyajian laporan keuangan entitas mengungkapkan karakteristik dan beban jika material pesangon PKK dapat menimbulkan beban yang memerlukan pengungkapan agar sesuai dengan persyaratan ini, seperti diatur dalam PSAK Revisi 2010, pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa entitas mengungkapkan informasi tentang pesangon PKK untuk manajemen kunci. Sekian, terima kasih presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah satu kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode yang ditentukan pada paragraf sebelumnya mengukur kewajiban sebesar tambahan pembayaran yang diperkirakan timbul mata-mata karena imbalan berakumulasi dalam banyak kasus apabila besarnya kewajiban atas cuti berimbalan yang belum digunakan tidak material. Maka entitas tidak perlu melakukan perhitungan yang rinci untuk menaksir kewajiban tersebut. Sebagai contoh, kewajiban cuti sakit menjadi material hanya jika terdapat kesepakatan formal atau informal bahwa cuti sakit yang tidak digunakan dapat dialihkan menjadi cuti liburan berhak bayar. Cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi tidak dapat digunakan dalam periode mendatang. Imbalan tersebut kadaluarsa bila hak cuti periode berjalan tidak digunakan sepenuhnya dan tidak memberikan hak bagi pekerja untuk menerima pembayaran atas hak yang tidak digunakan apabila hubungan kerja putus. Ini lazim terjadi untuk cuti sakit, berhak bayar, atau sepanjang hak yang belum digunakan tidak menambah hak pada masa depan. Cuti melahirkan atau cuti suami yang mendampingi istri melahirkan, cuti panggilan pengadilan atau militer, entitas tidak mengakui liabilitas atau beban sampai waktu terjadi cuti karena jasa pekerja menambah jumlah imbalan. Program bagi laba bonus, entitas mengakui prakiraan biaya atas pembayaran bagi laba bonus yang diatur dalam pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek jika dan hanya jika entitas mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Kewajiban kini timbul jika dan hanya jika entitas tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran. Dalam beberapa program bagi laba, pekerja menerima bagian laba hanya apabila mereka tetap bekerja pada entitas yang bersangkutan selama periode tertentu. Program semacam ini menimbulkan kewajiban konstruktif ketika pekerja memberikan jasa yang dapat menambah jumlah pembayaran yang akan diterima apabila mereka tetap bekerja sampai akhir periode tertentu. Pengukuran kewajiban konstruktif ini mencerminkan kemungkinan adanya pekerja yang keluar tanpa menerima pembayaran bagi laba. Entitas mungkin tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar bonus, walaupun demikian, dalam beberapa kasus, entitas memiliki kebiasaan memberikan bonus dalam kasus ini membayar bonus. Pengukuran kewajiban konstruktif tersebut mencerminkan kemungkinan adanya pekerja yang berhenti tanpa menerima bonus. Entitas dapat mengestimasi secara andal jumlah kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif dalam program bagi laba atau bonus jika dan hanya jika yang pertama, bentuk formal program tersebut memuat suatu rumus untuk menentukan jumlah imbalan. Yang kedua, entitas menentukan jumlah yang harus dibayar sebelum laporan keuangan diselesaikan. Atau yang ketiga, praktik masa lalu memberikan bukti jelas mengenai jumlah kewajiban konstruktif entitas.
Kewajiban yang timbul dalam program bagi laba dan bonus merupakan akibat dari jasa pekerja dan bukan transaksi dengan pemilik entitas. Oleh karena itu, entitas mengakui bagi laba dan bonus ini sebagai beban tahun berjalan dan bukan sebagai distribusi laba bersih. Jika bagi laba dan pembayaran bonus tidak jatuh tempo seluruhnya dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode saat pekerja memberikan jasanya, maka bagi laba dan pembayaran bonus tersebut merupakan imbalan kerja panjang lainnya. Walaupun pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan khusus atas imbalan kerja jangka pendek, pernyataan lainnya mungkin kewajiban pengungkapan tersebut sebagai contoh PSAK 7 Revisi 2010 pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa masyarakat, pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk anggota manajemen kunci PSAK 1 Revisi 2009. 2009. Penyajian laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan beban imbalan kerja. Imbalan pasca kerja. Menurut PSAK 24, imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja atau selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Contoh imbalan pasca kerja adalah tunjangan purna karya seperti pensiun imbalan pasca kerja lain, seperti asuransi jiwa dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Dari sisi pembayaran iuran imbalan pasca kerja dikelompokkan menjadi: satu, ada program iuran terjadi ketika pemberi kerja dan pekerja sama-sama memberikan kontribusi iuran kepada dana pensiun. Yang kedua, ada program non-iuran terjadi ketika hanya pemberi kerja yang memberikan kontribusi iuran kepada dana pensiun. Berdasarkan manfaat yang akan diterima pekerja, imbalan pasca kerja diklasifikasikan menjadi: yang pertama ada program iuran pasti, dan yang kedua ada program imbalan pasti. Adapun klasifikasi suatu program sebagai iuran pasti atau imbalan pasti ditentukan dari substansi ekonomi, syarat, dan ketentuan pokok program. Yang pertama, program iuran pasti. Program iuran pasti adalah imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran tetap kepada suatu entitas dana pensiun terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun itu tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan terkait jasa yang diberikan pekerja. Yang kedua, program iuran pasti mengakibatkan kewajiban hukum dan konstruktif yang dimiliki oleh pemberi kerja hanya terbatas pada jumlah iuran yang disepakati. Pemberi kerja tidak menentukan manfaat pensiun yang akan diterima oleh pekerja. Jumlah imbalan pasca kerja yang akan dibayarkan kepada pekerja di masa depan adalah jumlah dan akumulasi iuran dan hasil pengembangan iuran. Hal ini mengakibatkan risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh pekerja. Risiko aktuarial adalah kemungkinan terjadi imbalan yang akan diperoleh jumlah lebih kecil dari jumlah yang diperkirakan sebelumnya. Risiko investasi adalah kemungkinan terjadinya jumlah aset investasi tidak cukup untuk memenuhi imbalan yang diperkirakan. Akuntansi untuk program iuran pasti sederhana saja. Entitas mengakui terjadinya bahan pada saat terjadi dan mencatatkan adanya liabilitas atau pengeluaran kas sesuai dengan kejadiannya. Besarnya liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebesar iuran yang terutang kepada entitas program dana pensiun. Jika diperkirakan iuran kepada program yang diselesaikan lebih dari 12 bulan, maka liabilitas diukur sebesar nilai ininya. Dua, program imbalan atau manfaat pasti. Program imbalan pasti adalah program imbalan pasca kerja selain program iuran pasti. Program ini memberikan jaminan kepada pekerja terkait jumlah manfaat yang akan diterima di akhir masa kerja. Jumlah manfaat yang akan diterima oleh pekerja di masa depan biasanya berkaitan dengan besaran gaji pekerja dan lamanya masa kerja. Hal ini mengakibatkan risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh pemberi kerja. Program imbalan pasti bisa didanai sepenuhnya atau sebagian, dan bisa juga tidak didanai oleh iuran entitas. Pendanaan adalah penyerahan aset kepada entitas yang disebut dana pensiun yang terpisah dari entitas untuk tujuan memenuhi kewajiban yang timbul dari program manfaat pensiun. Program pasca kerja didefinisikan sebagai didanai jika entitas menyisihkan dana untuk manfaat pensiun masa depan dengan melakukan pembayaran pada agen pendanaan seperti Wally Mart
wali amanat, bank atau entitas asuransi program yang didanai akan mengakibatkan timbulnya liabilitas imbalan pasti dan aset program. Program pasca kerja didefinisikan sebagai tidak didanai jika kewajiban pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan tanpa membentuk dana terpisah. Imbalan jangka panjang lainnya. Imbalan kerja panjang lainnya mencakup antara lain cuti berimbalan jangka panjang, imbalan hari raya atau imbalan jasa jangka panjang lainnya atau JULIB Other Long Service Benefits. Imbalan hari raya atau imbalan jasa jangka panjang lainnya atau JULIB or Other Long Service Benefits. Imbalan cacat permanen, utang bagi laba dan bonus dibayar 12 atau lebih setelah akhir periode, laporan saat pekerja memberikan jasanya, kompensasi di tahun yang dibayar 12 bulan atau lebih sesudah akhir dari periode pelaporan saat jasa diberikan. Ukuran imbalan kerja jangka panjang lainnya biasanya tidak bergantungan pada tingkat ketidakpastian tertentu, sama seperti pada pengukuran imbalan pasca kerja. Selain itu, penerapan awal atau perubahan imbalan kerja jangka panjang lainnya menimbulkan jumlah yang material pada biasa pada biaya jasa lalu. Oleh karena itu, pernyataan ini mengatur metode akuntansi yang disederhanakan untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya. Metode ini berbeda dengan metode akuntansi untuk imbalan pasca kerja dalam hal keuntungan dan kerugian material langsung diakui dan tidak ada koridor yang dipakai. Yang kedua, ada seluruh biaya jasa lalu langsung diakui. Pengakuan dan pengukuran jumlah yang diakui sebagai liabilitas untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah total nilai neto dari jumlah berikut ini. Yang pertama, nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program pada akhir periode pelaporan jika ada, selain kewajiban yang harus dilunasi secara langsung. Untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, entitas harus mengakui total nilai neto dari jumlah berikut ini sebagai beban atau pendapatan kecuali jika terdapat pernyataan lainnya yang mewajibkan atau membolehkan jumlah tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset. Yang A biasa jasa gini, yang B biaya bunga, yang C hasil yang diharapkan dari setiap aset program dan setiap A pengganti yang diakui sebagai aset, yang keuntungan atau kerugian aktuarial yang seluruh oke. Biaya jasa lalu seluruh harus langsung diakui. F dapat dari kurtalmen atau penyelesaian. Salah satu bentuk dari imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan cacat permanen apabila besar imbalan bergantung pada masa kerja, maka kewajiban timbul ketika jasa telah diberikan. Pengukuran kewajiban tersebut mencerminkan kemungkinan pembayaran yang akan dilakukan dan jangka waktu terjadinya pembayaran. Apabila besarnya imbalan sama bagi pekerja cacat mematikan masa kerja, maka biaya yang diberikan atas imbalan tersebut diakui ketika terjadi kejadiannya yang menyebabkan cacat permanen. Pengungkapan, walaupun pernyataan ini tidak mewajibkan pengungkapan rinci imbalan jangka kerja panjang lainnya, pernyataan lainnya dapat saja mewajibkan pengungkapan sebagai contoh ketika beban yang dihasilkan dari imbalan tersebut sangat besar jumlahnya, maka pengungkapan diperlukan sesuai dengan PSAK 1 Revisi 2009 Penyajian Laporan Keuangan ketika disyaratkan oleh PSAK 7 Revisi 2010. Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa entitas mengungkapkan informasi mengenai imbalan kerja jangka panjang lainnya bagi anggota manajemen kunci. Sama kontrak kerja PKK pernyataan oleh sebuah kakak saat keseimbangan kerja ini kejadian menimbulkan kewajiban ini adalah pemutusan hubungan bekerja pengakuan entitas mengakui pesangon PKK sebagai dan beban. Hanya jika entitas berkomitmen untuk memberikan orang. Entitas dapat berwajiban membayar atau menyediakan imbalan lain kepada kerja di PKK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kontrak atau para pekerja atau perwakilan atau oleh kewajiban konstruktif berdasarkan praktik usaha, kebiasaan atau keinginan atas perlakuan adil. Pesangon PKK biasanya berupa pembayaran lump sum, tetapi kadangkala mencakup pula kenaikan pensiun atau imbalan pasca kerja lainnya secara langsung atau tidak langsung melalui program imbalan kerja dan gaji sampai akhir periode ditentukan walaupun pekerja tidak memberikan jasa yang menghasilkan manfaat ekonomis kepada entitas.
Sejumlah imbalan kerja telah terletak dan mematikan alasan mengapa pekerja tersebut berhenti pembayaran imbalan ini sifatnya pasti bergantung pada vesting atau syarat minimum jasa, tetapi waktu pembayaran tidak pasti. Imbalan tersebut dikategorikan sebagai imbalan pasca kerja dan bukan sebagai pesangon PKK, dan entitas harus memperhitungkan sebagai pasca kerja. Sejumlah entitas memberikan imbalan yang lebih rendah untuk pengunduran diri secara sukarela. Pada hakikatnya, ini adalah imbalan pasca kerja daripada pengunduran diri bersukarela. Tabah. Ya, jangan PKK memberikan ekonomis kepada entitas di masa depan langsung diakui sebagai beban. Jika entitas mengakui pesangon PKK, maka entitas harus memperhitungkan dampaknya terhadap imbalan pasca kerja atau imbalan kerja lainnya. Ukuran jika pesangon PKK jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan, maka biasanya pesangon PKK harus didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto. Dalam hal entitas menawarkan pekerja melakukan pengunduran diri secara sukarela, maka pesangon PKK harus diukur berdasarkan jumlah pekerja yang diperkirakan menerima tawaran tersebut. Pengungkapan jika terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pekerja bersedia menerima tawaran pesangon PKK, maka terdapat suatu liabilitas kontingensi seperti diatur dalam PSAK 57 Revisi 2009. Provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Entitas mengungkapkan informasi mengenai liabilitas kontingensi tersebut, kecuali jika kemungkinan kecil terjadi harus keluar pada saat penyelesaian seperti diatur dalam PSAK Revisi 2009. Penyajian laporan keuangan entitas mengungkapkan karakteristik dan beban jika material pesangon PKK dapat menimbulkan beban yang memerlukan pengungkapan agar sesuai dengan persyaratan ini. Seperti diatur dalam PSAK Revisi 2010, pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa entitas mengungkapkan informasi tentang pesangon PKK untuk manajemen kunci. Sekian, terima kasih presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah satu kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.